Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua di hari ini? Ibu sangat berharap kalian semua dalam keadaan yang penuh ucapan syukur, tetap bersukacita menjalani hari baru yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Anak-anak, kita akan sama-sama belajar tentang hidup dalam pemeliharaan Allah. Tetap semangat dalam mempelajari materi ini dan Tuhan memberkati. Pada materi pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang cara hidup orang yang mengakui Allah sebagai pemelihara kehidupan. Yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu peduli dengan orang lain. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Orang sombong selalu tidak mengakui Tuhan sebagai pemelihara dalam kehidupan ini. Orang sombong selalu merasa bahwa dirinya paling hebat, paling pintar, dan paling baik dari semua orang. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bahwa Allah menentang orang congkak atau orang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati selalu melakukan sesuatu dengan hati yang tulus. Pernahkah kalian memiliki teman yang sombong? Ibu percaya bahwa kalian tidak suka dengan teman yang sombong. Atau mungkin kalian pernah berlaku sombong dengan teman-teman, sehingga teman-teman semuanya menjauh daripadamu. Pagi ini firman Tuhan mengatakan bahwa kerendahan hati diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya pemelihara kehidupan ini. Yang kedua adalah takut akan Allah. Orang yang taat dan takut akan Allah akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Orang yang taat kepada Allah akan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, berikut ini ada contoh 3 orang pemuda yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan, mereka tetap memilih bahwa mereka akan menyembah hanya kepada Tuhan. Berikut ini silakan kalian lihat gambar yang ada pada tayangan. Dari gambar yang kalian lihat, itu merupakan kisah kehidupan 3 orang pemuda Yahudi ketika mereka berada di Babel. Nebukadnezar adalah seorang raja Babel yang pada waktu itu ia membuat sebuah patung yang sangat besar terbuat dari emas. Nebukadnezar memerintahkan kepada semua orang agar menyembah kepada patung yang telah ia buat. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau taat kepada perintah raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya mau taat dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena ketiga orang pemuda ini tidak mau menyembah kepada patung berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka diikat dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sehingga ketika mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap mau hanya menyembah kepada Tuhan. Pada saat orang-orang banyak dan Nebukadnezar melihat dalam lautan api yang menyala-nyala, mereka menjadi kaget
Mereka berkata satu sama yang lain, "Yang kami lemparkan ke dalam lautan api hanya 3 orang. Tapi kenapa sekarang terdapat 4 orang?" Itu adalah Tuhan yang datang menjaga, melindungi, dan memelihara Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika itu, Raja Nebukadnezar menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian tersebut. Ketika mereka keluar, Nebukadnezar melihat bahwa pada tubuh ketiga orang ini tidak ada satupun yang terbakar. Pakaian mereka tidak ada yang terbakar. Pada akhirnya, Nebukadnezar mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Nah anak-anak, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang mengakui pemeliharaan Allah di dalam kehidupan ini, mari kita belajar taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara hidup orang yang mengakui Allah sebagai pemelihara hidup ini. Yang berikutnya kita akan belajar tentang tujuan Allah memelihara manusia. Tujuan yang pertama adalah Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah memelihara manusia dan ciptaannya dengan tujuan untuk menyatakan kasih-Nya. Secara khusus kepada manusia, Allah mau agar manusia menikmati kasih Allah yang sangat sempurna. Allah mau agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga berulang-ulang kali Allah mengingatkan manusia lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Orang yang mengakui Allah sebagai pemelihara hidup ini pasti akan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 24 dan 25 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Kasih Allah, pemeliharaan Allah sungguh sempurna dalam kehidupan manusia. Tujuan yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Nah anak-anak, coba kalian bayangkan kalau di dunia ini tidak ada matahari. Kalau matahari tidak ada, tentunya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan manusia tidak bisa hidup. Oleh karena kasih Allah kepada manusia, maka Allah menyediakan semua kebutuhan manusia. Allah menyediakan matahari, bulan, dan bintang. Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, bagi kelangsungan hidup manusia. Karena tanpa ciptaan-ciptaan yang lain, manusia tidak bisa hidup. Tujuan yang terakhir adalah untuk menepati janjinya. Setelah Allah memusnahkan manusia dengan air bah pada zaman Nuh, Allah berjanji bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Allah mau memelihara kehidupan manusia, dan Allah mau agar manusia dapat menikmati kasih-Nya. Anak-anak terkasih, materi hari ini mengajarkan kita agar kita selalu mengakui bahwa hanya Allah yang dapat memelihara hidup ini. Mari tetap semangat dalam belajar agar apa yang kalian cita-citakan berhasil. Semangat belajar, libatkan Tuhan, percayalah kesuksesan menjadi bahagian dalam